Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya adalah keputusan Tuhanlah yang terbaik. Sekali lagi, keputusan Tuhanlah yang terbaik. Mari kita lihat bersama-sama Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Ini yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Pesan Tuhan ini mengingatkan setiap kita, sekaligus menyadarkan setiap kita bahwa apapun rencana yang sudah kita buat, atau sebaik apapun yang kita sudah rencanakan atau persiapkan, dan menurut kita itu yang terbaik, lewat pesan Tuhan ini kita ingatkan Bapak Ibu, bahwa hanya keputusan Tuhanlah yang terbaik, katakan amin. Jadi bukan keputusan kita. Hanya keputusan Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Jadi saya mendorong setiap kita bahwa kita harus meresponi, kita harus menerima kebenaran ini. Tentunya dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Karena tujuannya Bapak Ibu, supaya kita tidak salah melangkah. Tujuannya supaya kita tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kegagalan, bahkan kehancuran di dalam kehidupan setiap kita. Makanya Tuhan tekankan lewat pesannya dalam minggu ini, bahwa keputusan Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam firman Tuhan jelas mengatakan bahwa, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalimat ini luar biasa. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini sudah kita sering dengarkan Bapak Ibu. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan jauh lebih tahu tentang hidup kita, tentang masa depan kita. Tugas kita hanya melibatkan Tuhan Bapak Ibu. Di dalam apa? Di dalam setiap perencanaan yang kita buat di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Dimana kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan, kita diajarkan, kita diingatkan bahwa Tuhan mau kita menyadari. Ini yang Tuhan tekankan. Tuhan mau kita menyadari bahwa Tuhan memiliki kendali atas masa depan kita. Tuhan dapat melihat akhir dari suatu awal. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk menyelaraskan, kata Tuhan, rencana yang kita buat ke dalam rencananya yang luar biasa. Selanjutnya bagian akhir dikatakan dalam inti pesan Tuhan gini Bapak Ibu. Tidak sedikit orang percaya yang begitu yakin membuat perencanaan tentang dirinya tanpa melibatkan Tuhan. Ini seringkali terjadi di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang percaya. Dikatakan sehingga banyak yang berakhir dengan sesuatu yang berada di luar ekspektasi. Kita sudah belajar Bapak Ibu dari beberapa hari kemarin. Saya percaya kita sudah diperlengkapi. Kita mendapatkan sesuatu. Dan saya percaya kita menyimpulkan firman Tuhan ini dan kita mengambil sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Dengan cara meresponi kebenaran ini di dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak mau panjang lebarkan, kita akan belajar dua hal. Ya.
Hal yang sederhana, dua hal ini yang kita mau sama-sama pelajari Bapak Ibu. Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah Tuhan mau kita belajar taat terhadap rencana dan keputusannya. Tuhan mau kita belajar taat terhadap rencana dan keputusannya. Karena memang kita harus akui bahwa keputusan Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, Amsal 16 ayat 9, ayat yang tadi yang kita bacakan, Amsal 16 ayat 9, mari kita perhatikan bersama-sama. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, kata kunci yang dapat kita lihat bersama-sama dari ayat ini adalah dari kata ini. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jelas firman Tuhan mengatakan tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi kalau kita perhatikan penulis menyampaikan atau memberikan sebuah penekanan yang sangat penting menurut saya. Dikatakan gini, manusia boleh memikir-mikirkan jalannya. Kita dikasih akal untuk memikirkan banyak hal di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik dikatakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi gini Bapak Ibu, sampai atau tidaknya dalam sebuah rencana yang kita buat, berhasil atau tidaknya, tergantung si penunjuk arahnya. Karena Tuhan yang mengendalikan. Tuhan mengendalikan arah. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Hanya Tuhan yang bisa mengendalikan itu. Saya coba renungkan ini, Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan yang menentukan segala sesuatu yang apa yang kita rancangkan di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kegagalan dan kehancuran kalau kita tidak mau dituntun sama Tuhan. Kita akan mengalami kerugian yang besar. Jadi ketika kita tidak memperhatikan ketika Tuhan mengatakan Tuhanlah yang menentukan arah, kita sedang merancangkan sebuah kegagalan di dalam kehidupan setiap kita pada saat kita tidak setuju dengan firman Tuhan ini. Begitu jelas dan tegas penulis Amsal ini menyampaikan kepada setiap kita. Tuhanlah yang menentukan arah. Oh, kita mungkin bisa menentukan arah. Tapi kita tidak tahu endingnya seperti apa. Akhirnya kita tidak tahu seperti apa. Tapi Tuhan gak tahu tentang akhir kehidupan kita. Oh, Tuhan tahu banget. Tuhan tahu gak yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita? Tuhan tahu banget. Maka kita belajar Bapak Ibu. Oleh karenanya kita harus belajar. Belajar apa? Belajar untuk taat. Belajar untuk menyelaraskan setiap rencana kita kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu boleh pelajari di dalam inti pesan Tuhan. Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan memiliki kendali atas masa depan kita. Ini yang saya renungkan Bapak Ibu. Ketika pesan Tuhan datang, saya belajar. Saya merenungkan ini. Tuhan yang mengendalikan semuanya. Termasuk masa depan kita. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Demikian firman Tuhan berkata, banyaklah rancangan di hati manusia. Tetapi, ini firman Tuhan luar biasa. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Wah, ini luar biasa. Kalau kita hidup di dalam Tuhan ini, dahsyat banget Bapak Ibu. Kita boleh memutuskan sesuatu, kita boleh memikirkan sesuatu, kita boleh merancangkan sesuatu.
Tetapi jelas firman Tuhan, keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Selama kita mau dituntun, selama kita mau belajar taat, selama kita mau berjalan dalam kebenaran Tuhan, kita akan sampai. Jadi apapun rencana yang kita perbuat, apa yang kita buat, kita harus libatkan Tuhan di dalamnya. Kita harus menyerahkan semuanya di dalam Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu, Tuhan sangat tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan membawa kita kepada tujuannya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menuntun, mengarahkan kita lewat firman-Nya. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita dituntun oleh Tuhan. Tuhan memberikan pesannya tiap minggu di dalam kehidupan setiap kita. Tinggal kita mengikuti. Tinggal kita menyelaraskan semuanya. Maka kita akan sampai kepada tujuan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi lewat poin pertama ini Tuhan mau kita belajar taat terhadap rencana dan keputusannya. Yang kedua ini yang dapat kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan mau kita belajar sepakat dengan rencananya, sekalipun kita sulit untuk memahaminya. Tuhan mau kita belajar sepakat dengan rencananya, sekalipun bagi kita sulit untuk memahaminya. Masih di ayat yang sama Bapak Ibu, Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini yang saya renungkan Bapak Ibu. Pada waktu kita memutuskan untuk sepakat dengan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita, kita tidak serta-merta langsung tahu. Kita tidak akan langsung bisa memahami semua seperti apa perjalanan yang akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Kemarin saya coba mempelajari tentang kisah hidup Ayub Bapak Ibu. Di mana dia harus kehilangan banyak hal di dalam kehidupannya. Tetapi itu bagian proses yang Tuhan izinkan kan. Ayub lewati bersama dengan Tuhan. Dan itu Tuhan izinkan terjadi. Dan kita bisa tahu tentang ending dari ceritanya. Pengenalan Tuhan jadi berbeda. Jadi bukan dari kata orang saja. Tetapi bagaimana dia menyaksikan Tuhan lewat matanya sendiri. Kadang kita nggak ngerti Bapak Ibu. Kadang kita nggak memahami. Tetapi Tuhan izinkan itu kita alami. Untuk apa? Untuk mengalami. Untuk melihat rancangan yang terbesar. Mungkin bagi Ayub oke lah, segalanya udah dia miliki. Mengenal Tuhan, iya sekedar mengenal Tuhan. Tetapi kita lihat lewat proses itu. Tuhan bawa dia untuk melihat sesuatu yang lebih dahsyat dan lebih besar. Apa itu? Pengenalan akan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Jadi kita tidak langsung memahaminya. Ketika kita sepakat, ketika pesan Tuhan ini datang. Tuhan, saya setuju dengan pesanmu ini. Saya sepakat dengan firmanmu ini. Tolong saya Tuhan, arahkan saya Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan akan bawa kita kepada tujuan Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang itu tidak menyenangkan buat mata, buat hati kita, buat hidup kita. Tetapi Tuhan izinkan semua terjadi supaya kita sampai ke puncak. Untuk melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan siapkan bagi hidup kita. Kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan tentang Abraham ya. Saya juga pelajari jadi ketika disampaikan, ulang lagi dengar, saya pelajari lagi, iya itu gak mudah. Abraham juga
tidak langsung tahu. Abram tidak langsung memahaminya. Tetapi pelajaran yang terpenting yang kita dapat lihat sama-sama adalah bagaimana Abram ketika dipanggil Tuhan, dia mau sepakat dengan Tuhan. Ujungnya dia belum tahu. Tujuannya dia belum tahu. Tapi pada waktu dia sepakat dengan Tuhan, kita tahu perjalanannya. Itu tidak mudah. Tetapi banyak berbagai hal yang Tuhan nyatakan lewat kehidupannya. Dan itu akan kita alami bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Satu tokoh lagi, Yusuf, Bapak Ibu. Kita pernah pelajari Yusuf. Ada berbagai fase-fase dalam kehidupannya yang sangat tidak menyenangkan. Fase-fase itu kita bisa lihat ketika dia dimasukkan ke sumur. Ya sebelumnya kan dia mendapatkan mimpi dari Tuhan yang sesungguhnya yang luar biasa. Dimasukkan ke sumur. Bisa gak Yusuf mengatakan, Tuhan kenapa mesti terjadi seperti ini? Bisa gak? Bisa. Bisa kecewa gak Yusuf? Bisa kecewa. Itu tidak cukup dimasukkan ke sumur. Dijual, dimasukkan ke penjara, difitnah, berbagai fase di dalam kehidupannya. Bisa saja dia gagal, bisa saja dia kecewa sama Tuhan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupannya. Dan kita tahu ending kehidupannya, kita akan menjadi orang nomor 2 pada saat itu. Dan Yusuf harus mengalami itu. Kadang gak enak di daging. Kadang tidak enak di dalam pandangan, di dalam pemandangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan itu supaya kita melihat rancangan yang terbaik yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan setiap kita. Saya renungkan pesan Tuhan ini, Bapak Ibu. Buat saya pribadi. Ada banyak rancangan. Ada banyak perencanaan. Lagi-lagi Tuhan ingatin. Lagi-lagi Tuhan berbicara. Bagaimana kita harus menyelaraskan itu kepada Tuhan. Kadang keputusan kita berlawanan dengan keputusan Tuhan. Kadang keinginan kita berlawanan dengan keinginan Tuhan. Tetapi kita harus ingat ini. Keputusan Tuhanlah yang terbaik. Ini yang harus kita renungkan. Keputusan Tuhanlah yang terbaik. Saya akan tutup dengan ayat ini, Bapak Ibu. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat ini udah pernah kita dapatin ya, kita pelajari. Jadi saya melihat ayat ini adalah sebuah gambaran atau contoh perencanaan yang dibuat tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Ayat 14. Sedang kamu dikatakan firman Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan. Alkitab mengatakan apa? Lalu lenyap. Dengan jelas firman Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Dari ayat ini kita dapat belajar bersama-sama, Bapak Ibu. Artinya kita harus melibatkan Tuhan dalam semua perencanaan yang kita buat. Karena dengan tegas Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita. Keputusan Tuhanlah yang terbaik. Jadi 2 hal ini yang dapat kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Tuhan mau kita belajar taat terhadap rencana dan keputusannya. Yang kedua, Tuhan mau kita belajar sepakat dengan rencananya, sekalipun kita sulit untuk memahaminya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.